Salam Planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Life Planner. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai salah satu dasar dari tahapan perencanaan keuangan, yaitu bagian keamanan keuangan. Lebih spesifiknya adalah tentang dana darurat. Nah, apa sih yang disebut dengan dana darurat? Ya, dana darurat adalah dana yang standby, siap ketika ada kondisi darurat terjadi, di mana pengeluaran ini tidak tercantum dalam pos keuangan yang rutin, jadi mendadak terjadinya. Nah, pernah nggak para planners mengalami pada suatu ketika kita tiba-tiba membutuhkan uang besar, terus bingung mau kemana, dan ujung-ujungnya apa? Kadang-kadang kita tanya ke teman, boleh pinjam duitnya dulu nggak sebentar, nggak macam. Oke. Dan bahkan sekarang menjamur tentang pinjaman online yang berkata bahwa apabila butuh dana darurat maka hubungi kami. Nah, para planners, berkaca dari ini dan satu lagi, ketika kita dalam masa pandemi ini banyak orang mengalami darurat dana. Ya, kenapa? Karena ada masalah-masalah yang terjadi di penghasilannya. Nah, sebetulnya dana darurat ini fungsinya untuk apa aja sih? Nah, dana darurat itu berfungsi ketika ada kondisi darurat seperti pertama, kehilangan pekerjaan atau income yang sifatnya sementara. Ya, misalnya pas Covid kemarin ada beberapa orang yang dirumahkan, kemudian bingung untuk biaya hidup, pengeluaran rutin bagaimana. Nah, atau tiba-tiba ada keluarga yang menderita sakit dan tidak punya jaminan kesehatan. Atau tiba-tiba misalnya mobil rusak atau kendaraan bermotor rusak dan ibaratnya harus masuk bengkel segera, atau tiba-tiba rumah mengalami kerusakan dan harus butuh perbaikan segera dan membutuhkan dana yang tidak sedikit misalnya. Nah, itu adalah fungsinya punya dana darurat. Apakah teman-teman sudah punya? Nah, makanya itu adalah dasar dari tahapan perencanaan keuangan. Jadi itu wajib punya dana darurat. Nah, berapa besar sih dana darurat itu? Nah, ada patokan dari perencanaan keuangan, yaitu tergantung berapa jumlah tanggungannya. Kalau bisa satu orang, yaitu diri sendiri, maka cukup 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Ya, kalau misalnya contoh, misalnya pengeluaran rutin bulanan, misalnya untuk biaya hidup, untuk cicilan, atau untuk hal yang rutin setiap bulan, itu misalnya keluar 5 juta misalnya, maka dana darurat untuk satu orang ini itu harus siap sedia 15 juta rupiah. Oke. Bagaimana kalau misalnya lebih dari satu? Ya, kalau misalnya 2-3 orang tanggungan, itu sekitar 3-6 kali pengeluaran rutin bulanan. Kalau misalnya 4-5 orang, itu sekitar 6-9 kali pengeluaran bulanan. Ya, kalau misalnya lebih dari 6, bagaimana? Lebih sama dengan 6. Maka sekitar 9-12 kali pengeluaran bulanan. Maksimal 12 kali. Nah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya seperti pas kondisi pandemi ini, itu kadangkala harus siapkan cadangan lebih. Kenapa? Nah, kita lihat dulu sejarahnya. Kenapa 3 bulan? Nah, andaikan kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan, maka diharapkan dalam 3 bulan ini kita bisa berusaha untuk mencari pengganti penghasilan tersebut, entah cari kerja baru atau buka usaha atau apapun. Tapi kita tidak khawatir tentang pengeluaran rutin kita bulanan. Jadi 3 bulan kesempatan untuk mencari penggantinya. Kalau misalnya tanggungannya 2-3, ya sekitar 3-6 bulan waktunya untuk mencari penggantinya. Nah, kalau untuk situasi yang spesifik, ibaratnya yang spesial seperti pandemi ini, kenapa bisa lebih? Ya karena kita tahu pas pandemi ini lapangan pekerjaan pun agak sulit, usaha pun mungkin ada kesulitan. Makanya untuk special case ya itu bisa ya diperpanjang tergantung kebutuhan. Misalnya dari 3 bulan bisa jadi 6 bulan atau bahkan setahun. Nah, tapi maksimal setahun. Kenapa? Karena kalau misalnya dana ini dibiarkan lebih dari 12 bulan, 12 kali dari pengeluaran bulanan, maka akan terlalu mubazir. Kenapa mubazir? Kita akan simak di penjelasan berikut. Nah, itu tentang dana darurat berapa besar idealnya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dana ini saya simpan di mana? Nah, dana darurat, ingat namanya darurat artinya apa? Harus siap sedia selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan ibaratnya 12
bulan dalam setahun, 365 hari dalam setahun atau 366. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus tempatkan uang ini di tempat yang bisa diakses ya 24 jam per hari, 7 hari seminggu. Nah, mana yang cocok? Nah, yang paling cocok adalah tabungan. Ya, tabungan di bank yang punya ATM-nya, sehingga kita bisa tarik di ATM. Nah, jangan sekali-kali campurkan dana darurat ini dengan uang yang lain. Ya, jadi ATM-nya jangan taruh di dompet, ya, jangan taruh di tempat yang kita bakal pakai terus gitu. Ya, tapi dia harus standby. Nah, tadi saya sebutkan kenapa sih jangan lebih dari 12 bulan atau 12 kali pengeluaran bulanan. Kenapa? Kalau misalnya nominal cukup besar, misalnya pengeluaran bulanan rata-rata sekitar misalnya 20 juta misalnya, karena keluarga besar. 20 juta misalnya kali 12 bulan, berarti 240 juta, itu jumlahnya tidak sedikit. Nah, kalau bisa taruh di tabungan aja, ibaratnya ya kalau misalnya itu sayang sekali gitu, kalau misalnya lebih dari 240, makanya cukup maksimal 240. Nah, terus beberapa orang akan bertanya, kalau duitnya besar banyak, sayang dong taruh di tabungan, kan dapat imbal hasil atau bunganya kecil. Betul sih, cuma taruh di mana tepatnya? Nah, ingat, penempatan dana darurat itu tujuannya bukan untuk mencari keuntungan atau tambahan keuntungan, tapi untuk mencari keamanan. Ya, kita taruh di tempat atau instrumen yang aman. Aman itu artinya apa? Nggak mudah hilang dan ibaratnya tidak mudah diambil orang. Ya, kalau kita taruh rumah, apakah aman? Ya, takutnya kalau misalnya ada yang kerja di rumah, takutnya diambil. Ya, atau ibaratnya takutnya ya ibaratnya kebuang atau apapun. Nah, makanya kita taruh di bank misalnya. Nah, bank pun kita harus pilih produknya yang bisa diakses 24 jam, yaitu tabungan. Tapi kalau bisa nominal gede, boleh nggak saya taruh bukan hanya di tabungan? Nah, beberapa case boleh aja sih. Jadi 50% taruh di tabungan itu wajib. Sisanya kita bisa taruh di instrumen yang bisa cepat dicairkan. Kemudian bisa juga di deposito yang harian. Kemudian satu lagi bisa di reksadana. Khusus reksadana ini bisa diambil di reksadana pasar uang. Nah, itu adalah penempatan dana darurat. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalnya saya belum punya dana darurat, baru mau mempersiapkan, bagaimana caranya? Atau saya sudah punya tapi telah digunakan pada saat kondisi darurat kemarin, lalu bagaimana dong cara mengisi kembali, merefillnya? Nah, caranya para planners adalah sisihkan 10% dari penghasilan bulanan. Ya, sisihkan 10% terus, kemudian sampai dengan saldo akhirnya sesuai dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Oke. Nah, setelah mencapai, maka tidak perlu lagi ditambah. Begitu pula ketika digunakan, lakukan di refill, diisi ulang terus. Oke, kita sudah belajar tentang fungsinya, tentang jumlah ideal yang harus dipersiapkan, kemudian di mana ditempatkan, kemudian bagaimana cara mempersiapkan sejak awal. Oke. Nah, jadi ketika darurat dana, maka tidak perlu lagi kita melakukan pinjaman ke teman ataupun online, tapi kita gunakan dana darurat. Semoga bermanfaat. Apabila ini berguna bagi teman-teman ataupun orang lain, silakan share ke mereka. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you.